Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi. Akhirnya kita juga sampai di kitab Lukas yang pasal yang terakhir, pasal 24 yang disampaikan oleh Pastor Jason. 24 pasal kita menerangkan dalam 6 minggu, hari ini sampai pada tamatnya, dan kita terhadap pasal ini, ayat-ayat ini kita sangat juga kenal karena percaya Yesus sudah lama juga, dan juga di setiap hari Paskah kita akan menerangkan tentang ayat ini, dan sepertinya tahu, sepertinya tidak tahu. Dengan tema hari ini, aku harus percaya bangkit kembali. Aku harus percaya kebangkitan. Dan kebangkitan itu satu yang nyata. Yesus hidup kembali itu satu kenyataan. Dan kita percaya atau tidak percaya, Yesus telah hidup kembali. Dan kalau bertanya kepadamu, hidup kembali ini, apakah kamu percaya hanya sampai di kepala atau sampai di hatimu? Kalau sampai di hati, akan timbul harapan dan kekuatan. Di dalam ajaran kita atau dalam agama kita, hal yang sangat penting, ini sangat hal yang harus penting. Pertama, Dia Allah yang dari tidak ada menjadi ada. Seperti yang kita katakan kitab Kejadian, Dia berfirman, maka jadilah. Ada terang, maka terang jadilah. Jadi bumi harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka demikiannya terjadi. Dan juga ada benda penerang, maka terjadilah demikian. Dan bagi Abraham, sebelumnya dia tidak punya anak, dan tidak jadi sekarang dia punya anak, dan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan, yaitu seperti hari ini kita katakan, mati hidup kembali. Mati artinya adalah dari pengakhiran, titik akhir. Seperti tidak mungkin lagi. Sepertinya semuanya sudah tidak ada lagi. Tetapi bisa hidup kembali. Dan mengapa kita bisa setiap hari merayakan hari Paskah? Mengapa kita harus selalu terus-menerus konsep ini harus ditebarkan di dalam hidup kita? Kemungkinan kalian akan merasa, aku bukan tidak percaya. Ya, aku percaya Yesus setelah 3 hari mati dan hidup hari ketiga bangkit kembali. Dan apakah benar demikian? Kalau memang benar, dan apa hubungannya dengan kita? Kita melihat keadaan para rasul-rasulnya. Terlebih lagi mengatakan 11 rasul Yesus, mereka melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Dan mereka juga sudah melihat banyak hal-hal ajaib dan mujizat, dan juga mereka mengalami 5 roti 2 ikan, dan juga melihat Yesus berjalan di atas air, dan juga melihat Yesus menghardik badai angin dan mengusir setan. Tetapi Yesus 3 kali mengajar mereka dan berkata kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan oleh kepala-kepala iman, pemimpin-pemimpin agama untuk diserahkan, dan hari yang ketiga akan bangkit kembali. Dan bagi otak kita, dalam pikiran kita tidak ada masalah.
awalnya percaya untuk melepaskan segalanya untuk mengikuti. Dan bagi mereka tidak ada hal yang sulit. Dan Yesus telah mengajar 3 kali. Sepertinya tidak ada perkara. Tapi hari ini kita melihat sepertinya ada bermasalah. Kalau murid rasulnya Yesus bermasalah, bagaimana kita tidak punya masalah? Jadi kita harus kembali mengalami proses ini. Kembali kita melihat reaksi dari para perempuan. Ayat pertama sampai dengan 13 itu paragraf pertama. Aku percaya hidup kembali, kebangkitan. Dan kita pertama melihat pengalaman dari murid-muridnya. Pertama, Magdalena, Maria, dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Setelah Yesus mati, mereka membawa wangian dan juga mur pada Yesus untuk membawa wangian dan mur ini menyatakan bahwa Yesus telah mati di keadaan yang sesungguhnya di dalam hati mereka. Tetapi dibandingkan mereka, keadaan mereka yang lebih baik, yang sangat baik. Seperti keadaan mereka, walaupun Yesus telah mati, aku tidak rela, aku masih tetap ingin untuk melihat mereka. Jadi mereka pergi dengan membawa rempah-rempah dan minyak mur, dan di situ mereka mengalami, pada saat mereka mengalami bagaimana reaksi dari mereka. Ayat keempat, mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Mereka sangat takut. Kemudian malaikat mengingatkan mereka. Ayat ke-7, yaitu bahwa ingatkah apa yang dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat ke-8. Ya benar, Yesus ada mengatakan, jadi mereka percaya. Jadi kamu bisa melihat, sudah diberitahu 3 kali tapi bisa lupa. Dan kembali diingat, ya benar. Mereka sangat gembira menceritakan kepada 11 muridnya. Pada saat saya membaca ayat ini, saya merasakan kalau iman kita tidak cukup, maka kasih kita terhadap Yesus juga tidak cukup. Bukan berarti kasih bisa mewakili iman. Ya, karena kita mengasihi Yesus, jadi Yesus menambahkan iman pada kita. Dengan kita terus melihat bagaimana berita kebangkitan ini, mereka mencari murid-muridnya di ayat 11. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjengkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hati apa yang kiranya terjadi. Ayat 11 dan 12. Kita lihat murid-muridnya ini, para rasul ini, kalau iman mereka dibandingkan dengan iman Maria, ada berbeda 1 tingkat. Maria awalnya dia tidak percaya, tetapi diberitahu oleh malaikat dia langsung percaya.
Yesus mengatakan 3 kali, kembali malaikat memberitahukannya, Maria langsung percaya. Tapi Yesus mengatakan 3 kali, Maria mengingatkan sekali, tapi para murid Yesus mengatakan mereka itu omong kosong. Mereka tidak percaya. Ini dibagikan 2 pertama, ayat kedua, 12, Petrus bangun. Mereka cepat-cepat pergi melihat ke kubur Petrus sama Yohanes. Dan yang lain terus di dalam kamar menanti, terus gelisah. Sesungguhnya kita melihat banyak sekali pengajaran terhadap kita, bagi kita. Hanya pengetahuan saja, dan terhadap hidup kita tidak ada yang menolong. Aku tahu, aku mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Pada sampai saat ini, para murid keadaan mereka, mengapa mereka bisa demikian? Saya percaya satu hal, yaitu penalaran mereka menghalangi mereka, menjadi bingkai mereka. Penalaran menghalangi kepercayaan mereka. Ya, memang Yesus bisa berjalan di atas air. Dalam satu kata, hamba seorang perwira langsung disembuhkan. Itu memang benar. Ya, Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi mungkin dia tidak sanggup membuat dirinya, anak manusia, bangkit kembali. Ini adalah penalaran yang menghalangi kepercayaan kita. Kemudian kita melihat di Emmaus, kedua orang murid-murid Yesus. Mereka meninggalkan Yerusalem semakin jauh. Yesus menemukan mereka. Demikian keadaan mereka, ayat ke-6. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Di ayat 17 di belakang dikatakan muka muram. Keadaan dibandingkan dari para rasul-rasul, mereka lebih buruk lagi. Para murid dibagi dua. Pertama yang berlari pergi ke kubur, yang satunya tetap tinggal di rumah. Dan di sini kedua orang ke Emmaus ini, mereka pergi dengan bermuka muram. Mereka dengan kegelisahan, dengan muram semakin meninggalkan Yerusalem. Yesus mencari mereka, mendapatkan mereka, dan kita lihat apa yang mereka katakan di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka telah menetapkan Yesus. Mereka sama seperti para rasul menetapkan Yesus adalah Mesias. Tapi Mesias ini tidak bisa mengatasi atas kematian. Jadi walaupun kami membawakan pengharapan terhadap dia, tetapi dia telah mati, tidak ada lagi pengharapan. Mengapa keadaan mereka lebih buruk? Sesungguhnya mereka tahu bahwa para perempuan-perempuan itu melihat kuburan Yesus telah kosong. Hal itu mereka pun tahu. Mereka pun tahu malaikat telah menyatakan, tetapi mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Inilah murid-murid dari Emmaus, dua orang ini. Ayat 25. Lalu ia berkata,
Atau lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai kamu orang yang bodoh." Bukan kita bisa mengaku bahwa Yesus Mesias, dan juga kita yang kita harapkan pada Yesus. Tetapi dari segi Yesus melihat kita adalah orang bodoh dan kita sangat lamban. Jadi dikatakan kita mendengar tetapi kita tidak sesungguhnya percaya. Yesus mengatakan bahwa dia akan disalibkan, dibunuh, dan hari ketiga akan bangkit kembali. Bagaimana reaksi para rasul? Mereka cuma percaya setengah-setengah. Mengapa cuma percaya setengah? Mengapa mereka berebut siapa yang menjadi besar dan nanti siapa yang akan menjadi yang terbesar dan memimpin kami. Jadi mereka percaya bahwa yang paling besar itu akan mati, tetapi tidak percaya Yesus akan bangkit kembali. Jadi mereka memperbincangkan siapa yang memimpin. Sesungguhnya mereka berkorban begitu besar, tetapi hanya percaya setengah. Pada saat Yesus bangkit hidup kembali, mereka merasa kesaksian Maria itu omong kosong. Saya berkata demikian bukan mengatakan mereka punya masalah. Poinnya, masalah kita lebih besar lagi. Kita tidak melihat Yesus berjalan di atas air. Jadi iman kita bagaimana melebihi atas Petrus. Jadi hari ini dengan tema aku harus percaya kebangkitan, atau harus percaya kebangkitan hidup kembali. Saya harus percaya dengan bersandarkan percaya pada Yesus, aku punya pengharapan. Kemudian Yesus terus meneruskan pergi ke Yerusalem. Ayat 34 dikatakan, kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, yang telah menampakkan diri kepada Simon Petrus." Yesus pertama kali menunjukkan diri kepada Simon Petrus. Kemudian seterusnya Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Di ayat 37 mereka terkejut dan takut. Mengapa 38? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah, rabalah aku dan lihatlah. Para rasulnya sangatlah dengan akal penararan, tapi Yesus berkata, rabalah tubuhku. Kemudian di depan mereka makan sesuatu. Ini satu proses perlahan-lahan, setahap demi setahap agar mereka percaya. Kemudian di ayat 44 ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka jadi iman mereka jadi iman harus dikuatkan dengan kebenaran. Mengalami itu hal yang sangat penting, tetapi tidak mengalami tetapi percaya itu lebih besar lagi. Sesungguhnya sampai di sini iman para
rasul-rasul mereka tidak kuat. Dan saya memberi satu foto gambar di PPR. Sekarang dalam keadaan apa? Yaitu Yesus, proses Yesus menghadapi Simon Petrus. Sesungguhnya ayat 34 dikatakan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Simon Petrus. Kemudian masih ada 5 kali. Dan tempat ini adalah yang kedua kali. Dan yang ada satu kali waktu saat ada Thomas. Kemudian yang keempat di kitab Matius, mereka melihat Yesus dan menyembah Yesus. Yesus memberikan misi. Jadi di saat ini dikatakan Yesus masih ada orang yang tidak percaya, masih ada yang ragu-ragu, dan salah satu di kitab Yohanes pada waktu Petrus membawa orang-orang menangkap ikan, Yesus kembali menampakkan diri. Jadi yang kita lihat, kita mengira sudah oke. Yesus telah menampakkan diri kepada rasul-rasulnya, para muridnya juga telah meraba dia dan juga telah makan bersama mereka. Sudah oke, sudah bisa, tetapi sesungguhnya belum. Dan di sini pada Simon Petrus kedua kalinya melihat Yesus yang bangkit kembali. Untuk percaya Yesus bangkit hidup kembali itu sangat sulit. Dan mengapa bagi Petrus juga sangat sulit untuk percaya hidup kembali sangat sulit bagi Petrus, terlebih lagi kita. Kita bisa demikian. Kita harus percaya akan kebangkitan. Kita jangan kehilangan pengharapan. Sesungguhnya PPT-nya belum ada. Jadi di bab pertama aku percaya bangkit hidup kembali. Kemudian seterusnya sampai terakhir 49 dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalian harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, aku percaya Roh Kudus. Aku percaya kekuasaan dari tempat tinggi akan turun. Jadi harus untuk menunggu, mereka percaya Roh Kudus. Jadi Yesus kelima menampakkan diri kepada Petrus. Kitab Lukas ayat 24 itu pertama kali Yesus menampakkan diri. 36 itu yang kedua kali. Masih ketiga, keempat, kelima, sampai yang keempat. Masih ada orang tidak percaya. Termasuk juga Petrus. Ayat 17 masih ada orang yang tidak percaya.
Sampai akhirnya pada Petrus menangkap ikan, Yesus mendapatkan Petrus. Jadi hari ini kita sampai Petrus melihat Yesus hidup kembali. Dan bagi pengenalan kita terhadap kebangkitan hidup kembali ini perlahan-lahan untuk kita pendalami. Dan pertama, juga kita harus percaya kuasa Roh Kudus, sebab mengandalkan diri kita sendiri kita tidak sanggup melakukan apapun. Dan kepercayaan kita harus ada di dalam kita dan harus terus mengalami terobosan. Kalau umpama kamu bertanya kepada aku percaya ke Yesus? Ya tentu aku percaya. Kalau tidak, mengapa harus meninggalkan pekerjaan? Tapi pada saat saya resign dari pekerjaan saya tidak begitu percaya bahwa ayah ibu saya percaya Yesus. Kemudian dalam hati saya, Yesus, kamu sanggup melakukan ini, saya sangat salut kepadamu. Tapi tidak bisa, ya tidak apa-apa, sebab engkau sangat sibuk. Dan juga saya menerima Yesus tidak bisa membawa ayah dan ibu saya untuk percaya Tuhan. Tetapi kalau mereka percaya, itu hal yang sangat baik. Jadi lihat, aku sudah full time seluruh waktu melayani Tuhan juga masih demikian. Sampai 20 tahun baru hal ini diselesaikan. Dan pengenalan terhadap Yesus hidup kembali itu mengalami terobosan lagi. Jadi di dalam agama atau kepercayaan kita harus terus mengalami terobosan. Dan Bapak hari ini pergi ke Chongqing. Di tempat itu, tempat ini ada 1 tahun 200 harian itu hujan. Saat ini kami pergi bukan yang cocok. Dan orang yang mengantar kami pun berkata sebaiknya jangan di waktu ini, lebih baik di bulan 5. Karena mereka orang pribumi di situ, mereka sangat tahu tetap keadaan di sana. Tetapi kami telah pergi. Kami merasa apa yang ia omong itu tidak bisa diandalkan sebab cuaca juga sangat baik. Cuaca seperti tidak ada masalah. Jadi orang berkata di Chongqing setiap pagi itu banyak embun, jadi tidak bisa melihat matahari. Kami mengatakan, oh tidak, setiap hari kami juga lihat. Tidak mungkin kami datang di sini. Mereka heran mengapa waktu kami datang cuaca sangat cerah. Setelah kami pergi dari tempat itu, cuaca langsung berubah, langsung gelap, hujan. Sesungguhnya teman kami 3 hari baru balik ke Hong Kong karena mereka ada orang rumah di situ. Jadi waktu kami berangkat malamnya langsung berubah buruk dan langsung turun salju waktu kami pergi dari tempat itu. Dan saat itu dia langsung pulang kembali ke Hong Kong. Kami merasa sangat punya makna di sini. Hal yang tidak bisa dijelaskan. Kamu harus tahu bahwa Allah dimanapun dia yang menuntun. Kita harus percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita bekerja. Kita bisa bersama untuk mengalami. Gereja kami sudah berjalan 20 tahun dan selalu melihat bukti-bukti di tengah-tengah kami. Tetapi iman ini
harus diterima dalam hati kita dan terus melangkah maju seperti murid-murid para rasul. Mereka pun telah melakukan berapa tahun dan sudah Yesus menampakkan diri beberapa kali baru percaya Yesus hidup kembali dan juga turunnya Roh Kudus. Maka seperti yang dikatakan adalah adanya kitab para rasul. Jadi bagi kita janganlah percaya kalau kita seperti kita sangat percaya. Di mana kalau kita di situ kita khawatir, kita tidak merasakan ada hadirat Allah. Di mana kita penuh dengan kegelisahan, keraguan, sesungguhnya Allah tidak berkuasa di tempat ini. Di tempat ini Tuhan tidak berkuasa di dalam hidupmu. Tetapi Allah telah menyatakan pada para rasul dan lebih lagi berkuasa di atas hidup kita. Mati bisa hidup kembali. Seluruhnya telah putus asa, masih ada harapan. Percayakah kamu? Kita bersama untuk percaya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sampai hari ini Engkau tetap berkuasa dan hidup kembali. Dulu Engkau hidup, sekarang pun Engkau hidup. Haleluya.
Tuhan, kami percaya Engkau hidup. Engkau telah hidup, Engkau hidup. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang memberi pengharapan kepada kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, di dalam Engkau memberikan pengharapan. Saudara semua, mari kita bersyukur di dalam hidupmu. Allah memberikan harapan. Mungkin di dalam pekerjaan kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Tuhan, berterima kasih Engkau, Tuhan, yang memberikan harapan pada kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kami kelimpahan, dan di saat kami sulit Engkau menuntun tangan kami. Selangkah demi langkah kami melangkah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang maha besar. Kami berterima kasih. Yesus, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau Tuhan yang hidup. Walaupun iman kami di mana, tetapi Tuhan, Engkau tetap hidup. Dan karena Engkau hidup, Engkau memberikan kami iman, memberikan kami harapan. Saudara semua, kita saat ini bisa tenang, kita percaya, baik di arena sini, di tempat ini, atau dimanapun berada, pada saat kita bisa renungan pagi, kita di hadapan Tuhan, kita setia dan bisa melepaskan segalanya. Kita bersama melewati jalan surgawi ini dengan membawa iman, dengan membawa harapan. Tetapi adakah waktu kita berjalan di jalan ini, ada satu bagian kita akan khawatir, dan kita akan khawatir seluruhnya belum percaya bahwa Allah, Dia yang berkuasa. Seperti yang dia katakan, Pastor Jason, dia telah melayani Tuhan, tetapi untuk bagi ayah dan ibunya untuk percaya Tuhan, dia belum seluruhnya percaya. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, dan di bagian mana kita bisa gelisah, bagian mana kita bisa khawatir, dan di tempat itu kita belum sungguh-sungguh percaya. Mungkin seperti para rasul-rasul, kita terlalu dengan menggunakan akal penararan kita, atau dengan hal apa yang membuat kita sesungguhnya tidak bisa melepaskan dan terus percaya Tuhan, dan terus untuk melangkah. Mungkin sampai pada tempat seperti murid-murid yang di Emmaus ingin meninggalkan Tuhan karena kehilangan harapan. Di saat ini, pada saat Roh Kudus menerangimu, kita di hadapan Tuhan, mohon Allah kita untuk menolong kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Di saat ada orang, sebagian tidak seluruhnya bisa percaya bahwa Allah, Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Kita telah mempersembahkan, kita telah memberikan, tetapi belum sempurna, belum bisa seluruhnya untuk tidak khawatir, sebab kita belum seluruhnya percaya. Dan ada sebagian orang menghadapi anak-anakmu, kamu belum seluruhnya percaya bahwa Allah berkuasa dalam hidup mereka. Terlebih lagi anak-anakmu berumur belasan tahun, 20 tahun, apalagi kamu melihat mereka tidak datang ke gereja, mereka tidak di hadapan Allah, dan juga kamu selalu di hadapan Allah menangis untuk anak-anakmu. Di dalam hatimu masih tetap khawatir. Rupanya kita tidak seluruhnya bisa percaya Allah. Bagaimanapun dia berjalan dalam cepat dan gurun, untuk percaya kepada Dia. Di saat ini, pada
Allah menerangimu. Terlebih dahulu kita berdoa dan serahkan semua yang belum kamu seluruhnya percaya akan hal-hal ini dan orang-orang ini. Kamu letakkan dalam doamu. Allah tidak pernah marah kepada kita, tetapi Dia terus menambahkan iman kepada kita. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak kami mengerti, bahkan mengalami Engkau sangat tidak mengerti. Ya Allah, keadaan kami, hidup kami, hanya Engkau yang tahu. Pada saat kami khawatir, gelisah, pada saat kami kecewa, ya Allahku, Engkau berikan kami kekuatan, beri kami kekuatan, agar kami kembali mengalami kasih setia-Mu. Ya Tuhan, beri kami iman, tambahkan kami iman. Kami tidak mau dengan penalaran untuk mengenal Engkau, tetapi dalam hati kami untuk mengenal Engkau. Sebab Engkau Allah, di dalam Engkau ada harapan. Engkau di dalam hidup kami, Allah yang hidup. Walaupun saat ini yang kami hadapi, kesusahan yang sedang kami hadapi, disakiti, khawatir, kami tidak tahu harus bagaimana. Tetapi, ya Allahku, Engkau memberikan satu iman dan harapan bagi kami. Lebih banyak lagi Engkau tambahkan di dalam hidup kami. Tuhan, aku berterima kasih. Saudara-saudari semua, kita berjalan dalam jalan surgawi ini tidak sebatang kara. Pada saat kita berjalan, kita kehilangan iman, tetapi kita saling berpegangan tangan. Dan juga terus kita cari orang di sebelahmu untuk berdoa. Dengan waktu 1 menit, beritahu kepadamu, aku ingin di bagian mana aku ingin Tuhan seluruhnya beri aku iman. Dan bagian mana Tuhan menerangmu tadi, kamu beritahu akan yang di sebelahmu dan saling berdoa. Mohon Allah menambahkan iman kepada kita dan terus berseru agar Allah menolong kita, agar kita seperti pada saat kita merasa seperti Allah tidak bekerja, sangat Dia diam, kita kehilangan iman, tetapi kita berseru, mohon Tuhan untuk tambahkan iman kepada kita. Mari kita bersama saling berdoa.
Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, selamanya hidup. Engkau sekarang hidup di tengah-tengah kami. Engkau nyata. Engkau bukan Tuhan yang mati, tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan Tuhan kami semua orang. Engkau menuntun kami, Engkau memberikan pengharapan bagi kami agar kami percaya Yesus menyertai kami. Seperti dulu Engkau menyertai murid-murid-Mu, demikian juga hari ini Engkau menyertai kami. Yesus hidup, amin. Dia sungguh hidup. Dia sekarang di mana? Pada saat kamu bertanya kepada anak kecil, di mana Yesus? Yesus ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Aku tahu pada saat Yesus hidup, ada di dalam hidup aku. Di ayat 47, Yesus berkata demikian. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem dan sampai ke bangsa-bangsa. Keselamatan Tuhan sangat berkuasa dan juga janji Tuhan dan juga apa yang dijanjikan Bapa, Roh Kudus tercurah di antara kita dan menyertai kita. Tuhan memberi kekuatan di tengah-tengah kita. Walaupun orang di samping kita belum percaya Tuhan dan sulit untuk menginjilkan, seperti ayahnya Pastor Jason bertahun-tahun sampai juga Pastor Jason berkata pada saat ayahnya papanya percaya Yesus, engkau sangat lihai. Mari kita bersama berdoa. Orang yang belum percaya ke Tuhan, baik keluarga kita, rekan kerja kita, orang-orang kerabat di sebelah kita, berdoa kita percaya. Pada saat kita percaya, Roh Kudus akan menjamah kamu bagi setiap yang berdoa. Mereka percaya, yang kita doakan mereka akan percaya. Dia-Mu dengan kuasa. Mari bersama kita berdoa untuk saudara kerabat kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau bawa anakku Awai dan Engkau untuk percaya kepada Engkau Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh berada di lengan Tuhan. Tuhan, setiap keluarga kami serahkan di dalam kepadamu, dan juga pada saat Engkau semua orang bertobatan, dan juga pada keluarga kami, mereka sangat keras, mereka mohon Engkau hancurkan semua tidak ada haraman dan ini, dan juga kami dengan iman terima, dan kami deklarasikan orang rumah kami, keluarga kerabat kami harus percaya Tuhan Yesus, dan mereka datang ke gereja dan mereka hidup mereka bertumbuh dewasa dan mengalami terobosan dalam keluarga. Dan juga dengan namamu kami deklarasikan kami mengambil iman darimu agar kami seluruhnya percaya dan hancurkan segala kelemahan kami, dan juga dengan berdasarkan kebenaranmu bahwa setiap firmanmu Engkau mengasihi orang dunia ini, dan juga setiap orang harus mendapatkan keselamatan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, kita terima berkat. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kebenaran-Mu masuk di dalam roh saudara-saudari kami. Roh Kudus, Engkau penuhi saudara-saudari kami, termasuk aku sendiri. Buang segala yang ketidakberesan, keraguan kami, buang segala kebodohan kami, kelambanan kami, semua itu pergi dari kami. Kuasa kebangkitan masuk di dalam kami seperti yang kami dan juga setiap yang kami doakan ditambah dengan materai kebangkitan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan pada saat Engkau bersukacita datang di bait suci-Nya Allah, kuasa kebangkitan Allah memenuhi hidup-Mu pada saat Engkau meninggalkan bait suci untuk memberitakan Injil-Nya Allah dan memberitakan kebangkitan keselamatan Allah dan mengalami Tuhan memberkati-Mu. Amin.